Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, bila kita menghadapi ancaman dan kesulitan, bila kita melewati badai dahsyat dalam hidup kita, mari ingat firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan yang luar biasa, jaminan untuk hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Tolong kami semua, para pemirsa dan jemaat yang masih ke program ini, supaya kami tidak pernah lagi takut menghadapi tantangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Nabi Yesaya pasal 43, Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Demikian kata firman Tuhan. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Menurut saya inilah firman Tuhan yang luar biasa. Tapi lihat dulu syaratnya. Ayat 1. Sangat jelas untuk kita. Apa? Kita sudah diciptakan Tuhan, katanya. Sudah ingat ayatnya? Dalam 2 Korintus 5:17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tolong dengar ini baik-baik. Jadi saudara harus bertobat, lahir baru, dan dilepaskan dari kutuk, maka engkau sudah mewarisi janji ini. Yang kedua, yang membentuk engkau, hai Israel. Ini menggunakan kata tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Waktu dibentuk itu sakit, saudara sekalian. Sakit. Tetapi jangan engkau pernah lari dari ruang ujian. Karena kalau engkau lari dari ruangan ujian, lari kemanapun engkau, tetap harus mengikuti ujian yang sama. Oleh sebab itu seringkali saya sedih melihat ada orang yang terganggu sedikit dari khotbah pendeta, lari pindah gereja. Di sana pun dia akan dengar khotbah yang sama, walaupun dalam versi yang lain. Pindah lagi, akhirnya menjadi anggota gereja GJJ. Dengan baik saya katakan, apa itu? Gereja jalan-jalan. Bagaimana rohani saudara bisa bertumbuh? Kalau saudara seperti tanaman yang baru mulai tumbuh, pindahkan lagi ke pot yang lain. Baru mulai tumbuh, pindahkan lagi. Lama-lama itu mati pohon itu. Begitu juga hidup rohani saudara sekalian. Harus siap kita dibentuk oleh Tuhan sampai menjadi bejana yang terbaik. Nanti silakan sudah baca dalam Yeremia pasal 18. Terus kemudian apa katanya? Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Dia sudah kenal kita. Nanti sebentar bacalah Yohanes pasal 10. Domba-domba itu mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka satu persatu. Itu yang harus terjadi pada hidup kita. Karena itu rajinlah baca Alkitab, rajinlah berdoa, rajinlah pergi ke gereja, bersekutu dengan saudara-saudara yang lain, supaya saudara menjadi betul-betul dikenal oleh Tuhan dan saudara juga mengenal Tuhan dengan baik. Ya. Terus kita kembali ke tadi. Ada dua katanya ancaman, yaitu air dan api. Tetapi
kabar baik untuk kita pada hari ini yaitu bahwa air dan api itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Ya, ditaklukkan oleh Tuhan. Jadi jangan kita pernah takut kepada gelombang, jangan kita takut kepada badai dahsyat. Ya, kita jangan takut kepada panasnya dunia ini. Sekarang hanya dengan kalimat-kalimat provokasi tertentu di media sosial, kita bisa panas kuping kita. Satu kali saya baca tentang masalah kami di Kalimantan, panas kuping saya. Tapi saya tiba-tiba ingat, oh tidak boleh, itu urusan mereka di sanalah, biar mereka selesaikan sendiri. Saya tidak boleh panas kuping saya, karena Tuhan sudah menjamin bahwa saya tidak boleh terbakar. Nah, itu kita bisa terbakar oleh hawa nafsu, kita bisa terbakar oleh kemarahan, kita bisa terbakar oleh dendam. Jadi lepaskan itu semua. Dan Tuhan sudah janji bahwa Dia melepaskan kita dari semua pencobaan ini. Mari kita teruskan lagi. Haleluya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ya, mengapa? Jaminannya kalau sekarang nama Yesus. Oleh sebab itu sebenarnya harusnya kita lebih banyak menyanyi. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mengapa? Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa setan-setan pun tunduk kepada kami, kata para murid, demi namamu. Demi nama siapa? Yesus. Oleh karena itu setan yang membawa masalah, setan yang membawa persoalan, setan yang membawa malapetaka dalam hidup saudara sekalian harus saudara kalahkan dengan dalam nama Yesus. Ya, kalau saudara mengucapkan nama Yesus, engkau juga harus menjaga diri. Layakkah engkau mengucapkan kata-kata itu? Lindungilah lidahmu supaya tidak mengucapkan kata-kata kutuk, sehingga kemudian firman Tuhan, kata-kata Tuhan tidak berkuasa dalam mulutmu. Kalau engkau mau lidahmu dipakai oleh Tuhan, jagalah kekudusan lidahmu. Ucapkanlah sesuatu yang positif dan benar, dan nanti engkau akan melihat ketika engkau menyebut nama Yesus, maka segala setan yang mendatangkan masalah dan persoalan dalam hidup saudara sekalian akan pergi meninggalkan hidup saudara sekalian. Berkat Tuhan akan tercurah melimpah dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong semua pemirsa untuk percaya sungguh-sungguh bahwa mereka adalah milik Tuhan, dan kami semua sebagai anak-anak Tuhan, milik Tuhan, dipelihara sempurna dengan mujizat dan keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.